Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan dengan materi perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita masuki pembahasan kita, perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya ada banyak sekali penyebutan untuk Pancasila. Di antaranya, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai jiwa bangsa, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa, dan Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Nah, dari sekian banyak penyebutan tersebut, namun pada hakikatnya tetap kembali kepada yang pertama dan yang kedua, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Oke, kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dalam hal ini Pancasila disebut juga sebagai falsafah atau ideologi negara. Maksudnya apa? Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur segala kegiatan kenegaraan, baik itu dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa. Pengamalan nyata nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara mewajibkan adanya hubungan yang seimbang antara kesadaran moral dan kesadaran hukum dari setiap individu, baik itu bagi penyelenggara pemerintahan maupun untuk warga negaranya sendiri. Nah, apabila kalian melihat penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam kehidupan bernegara yang dilakukan oleh para penyelenggara pemerintahan, maka hal tersebut merupakan suatu bukti bahwasanya tidak adanya keseimbangan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Penyebutan Pancasila ini sering menggunakan istilah Pancasila sebagai pandangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk hidup. Nah, dalam hal ini, Pancasila yang digunakan sebagai petunjuk arah kehidupan bermasyarakat. Pandangan hidup merupakan kesatuan dari nilai-nilai luhur yang berfungsi sebagai acuan untuk menata kehidupan manusia secara pribadi, baik ketika melakukan hubungan dengan sesama manusia dalam masyarakat maupun ketika melakukan hubungan dengan alam sekitar. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, pandangan hidup manusia secara pribadi ini berkembang menjadi pandangan hidup masyarakat. Pandangan hidup masyarakat kemudian dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa. Nah, pandangan hidup bangsa ini dapat disebut sebagai ideologi bangsa. Pandangan hidup masyarakat tercermin dari sikap dan perilaku dari masyarakat itu sendiri. Nah, Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau ideologi bangsa. Oleh sebab itu, maka nilai-nilai Pancasila itu sendiri harus sudah tercermin pada sikap dan perilaku warga dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk lebih memahamkan kalian dalam materi ini, silahkan kalian cari dan ceritakan contoh kasus tentang penyimpangan terhadap ideologi Pancasila. Kerjakan double folio ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga menjadi berkah dan kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.